Sudah? Oke? Sudah? Oh, mundur dikit. Oh, karena Kita belum maju. Ada level kedua. Ada level keduanya. Kita belum maju kita. Oh, kita belum maju suruh mundur. Mana? Kasih apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, jurnalis, YouTuber dan kawan-kawan yang lainnya, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah press conference kita yang penting. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Betul. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli ada konsekuensi. Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Bahkan hubungan rumah tangganya pun baik-baik saja. Ada yang mau curcol nih kayaknya. Oke, saya bacakan ya. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran 1 berkas perihal permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro Jaya. Kepada yang terhormat Inspektur Pengawasan Umum Polri Irwasum, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Sengaja lengkap biar kita tidak tersesat ya. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam barisan pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma dalam kurung Bala RRT yang beramat di Golden Centrum dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir, dalam hal ini bertindak dan utuh atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Sedikit penjelasan. Jadi sebelum kasus ini menggelinding di Polda Metro Jaya, sebenarnya sudah ada korespondensi kami dengan Irwasum, dengan pihak sana yang kemudian mengatakan sedang melakukan tindak lanjut dan lain sebagainya, yang kami maknai bahwa kasus ini sesungguhnya belum selesai di Bareskrim Mabes Polri. Kasus apa? Kasus laporan yang disampaikan oleh aktivis TPUA. Tapi karena ini adalah tindak pidana umum, ya tidak ada masalah, siapapun bisa melaporkannya. Karena itu, ketika ini belum selesai, maka seharusnya tidak boleh ada proses di Polda Metro Jaya. Karena itulah undang-undang. Saya bacakan. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Merujuk pada surat Irwasum nomor B20 280 dan seterusnya,
tertanggal 13 Oktober 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang disampaikan kepada tim kuasa hukum Bang Egy Sujana pada waktu Egy Sujana yang menyatakan Irwasum sedang memproses dengan cara meminta klarifikasi dan keterangan perkembangan pengaduan tim hukum pembela Bang Egy Sujana selaku Pendumas kepada Kabar Reskrim Polri atas keberatan Pendumas tentang penghentian penyelidikan pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang telah dilaporkan _diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 April 2025, klien kami bersama dengan rekan-rekan tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Universitas Gadjah Mada UGM untuk bertemu dengan pimpinan UGM, dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan, beserta beberapa staf untuk mengklarifikasi keautentikan ijazah saudara Joko Widodo. Jadi dalam rangka penelitian. 3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar berkomunikasi dan menyaksikan langsung beberapa dokumen yang ditunjukkan oleh pimpinan UGM seperti yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dalam akun YouTube sebagai berikut. Bisa dilihat nanti ya. 4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pada tanggal 30 Juni 2025, Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar diajukan sebagai saksi fakta dalam perkara pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA selaku Pendumas terlampir. Jadi beliau mendapatkan undangan. Oh enggak, waktu yang tanggal 15. Oh ya. Tanggal 15. Jadi mereka mendapatkan undangan untuk menjadi saksi. Yang ngundang siapa? Yang ngundang adalah TPUA. Waktu itu Rizal Fadila ya sebagai wakil ketua TPUA. Bahwa ketika sedang diprosesnya Dumas TPUA di Mabes Polri, klien kami yang bertindak selaku saksi dalam laporan Dumas TPUA di Mabes Polri dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Kemudian justru menjadi tersangka. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1. Nah, ini undangannya ya. Ada bukti ya. Semua itu ada bukti kalau dari kami itu. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyebutkan 1. Ayat 1 ya. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya. Jadi ini itikat baik untuk transparansi bangsa ini. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya Bareskrim memproses soal ijazah itu dan kemudian harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya di Mas Roy, karena Mas Roy ini adalah forum pencemaran nama baik. Kemudian saya lompat mengenai konsekuensi. Itu tadi materi 1 ya. Nah, materi berikutnya adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor. Ini yang kemudian kami dapat ilham dari Komjen Pol Purnawirawan Ugraseno. Ya. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juni 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi hukum atau legal intimidation. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRA). Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ini. Ya, kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugraseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal